Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini, Ibu Bella akan membahas materi fungsi komposisi dan fungsi invers. Tahukah kalian bahwa fungsi komposisi dan fungsi invers banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pada saat proses pembuatan buku. Tahukah kalian kalau proses pembuatan buku merupakan komposisi dari beberapa proses yang berjalan beriringan? Kemudian, proses daur ulang logam. Logam yang didaur ulang umumnya terdiri dari beberapa jenis yang dicampur dan menjadi komposisi tertentu. Kemudian, menentukan permintaan dan penawaran. Produk yang dijual di luar sana selalu menggabungkan komponen antara permintaan dan juga penawaran. Nah, komponen ini berbaur menjadi satu fungsi. Kalau permintaan naik, barang bisa saja menurun jumlahnya, dan harga jadi menurun, begitupun sebaliknya. Kemudian, proses produksi makanan. Makanan diproduksi menjadi beberapa langkah, mulai dari penggunaan bahan mentah, sampai pengemasan, bahkan sampai memberikan bumbu, sehingga fungsi komposisi setiap bahan makanan akan dibuat menjadi beberapa jenis makanan tertentu dan memiliki rasa yang bermacam-macam juga. Kemudian, penyusunan pemain dalam olahraga. Beberapa jenis olahraga membutuhkan yang namanya komposisi pemain. Kalau komposisinya salah, hasil dari pertandingan akan kacau. Itulah kenapa dalam beberapa olahraga seperti sepak bola terdiri dari beberapa pemain dengan kemampuan tertentu. Nah, sekarang sudah terbuktikan kalau fungsi komposisi dan fungsi invers ternyata memiliki cukup banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, silakan kalian simak materi berikut ini. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi mempunyai dua jenis, yaitu ada fungsi komposisi dan ada juga fungsi invers. Anak-anak, sekarang kalian lihat gambar yang ada di layar. Ada gambar apa aja, nak? Ada gambar Fiza dan Nanas. Kita misalkan Fiza itu adalah fx atau fungsi f, sedangkan Nanas adalah fungsi g atau gx. Nah, jika Nanas kita masukkan ke dalam Fiza, maka fungsinya akan menjadi fgx. Artinya, fungsi g masuk ke dalam fungsi f. Nah ya. Tapi, jika pizza itu kita masukkan ke dalam Nanas, maka fungsinya akan menjadi fungsi g fx. Artinya, fungsi f masuk ke dalam fungsi g. Nah, sehingga fungsi komposisi ini itu memiliki arti yaitu gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx yang biasanya disimbolkan dengan bundaran. Nah, itu dibaca bundaran, nak ya, atau komposisi. Fungsi komposisi itu merupakan gabungan dari kedua fungsi, nak ya, sehingga akan menghasilkan fungsi baru. Nah, fungsi baru ini misalnya f bundaran gx, nah itu artinya fungsi g itu dimasukkan ke dalam f, maka akan menimbulkan fungsi baru. Tapi jika g bundaran fx, itu artinya fungsi f dimasukkan ke g, sehingga akan menimbulkan fungsi baru lagi. Nah, sementara itu sifat-sifat fungsi komposisi ini ada dua, nak. F bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx, nak. Itu tidak sama ya, nak ya. Kemudian f bundaran g bundaran hx itu sama dengan f bundaran g kemudian dibundarkan dengan h. Nah, itu sama. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, jika f bundaran gx itu sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, dan fungsi gx sama dengan 4x dikurang 5. Berapakah nilai dari f3? Berdasarkan soal tersebut, maka kita memperoleh informasi bahwa f bundaran gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4, itu artinya fungsi g dimasukkan ke dalam fungsi f. Nah ya. Kemudian kita harus mencari nih, berapa sih nilai x itu sebenarnya? Biar
biar kita bisa tahu berapa nilai dari F3. Nah, caranya tadi fungsi Gx tadi apa, nak? 4x dikurang 5, itu nak ya, sama dengan 3. Bu, dari mana sih nilai 3 itu? Dari nilai dari F3. Kemudian kita operasikan. 4x sama dengan 3, negatif 5 pindah ruas menjadi plus 5, 3 ditambah 5 adalah 8. X sama dengan 8 dibagi 4, 2. Nah, udah dapet nih nilai X-nya itu 2. Sehingga, nah, nilai X2 ini kita operasikan ke dalam fungsi F3 tadi. Karena pertanyaannya, berapa nilai dari F3? Maka kita tulis F3 sama dengan persamaan dari F bundaran G X3, kita tulis lagi nih. Nah, berarti setiap X itu kita masukkan nilainya 2. Jadi setiap X itu kita ganti nih nilainya dengan 2. Sehingga diperoleh 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 ditambah 4. Sama dengan 14. Jadi, nilai dari F3 adalah 14. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya? Contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x dikurang 3. Tentukan g bundaran fx-nya. Tadi pertanyaannya adalah tentukan g bundaran fx, nah ya. Nah, g bundaran fx ini bisa kita tuliskan menjadi g fx. Artinya apa? Fungsi f kita masukkan ke dalam fungsi g. Sehingga g bundaran fx sama dengan g-nya turun. Nah, fungsi fx-nya berapa? 2x. Kita tuliskan 2x, kita ganti nak ya. Kemudian g bundaran fx sama dengan, nah, fungsi dari g tadi berapa nak? X dikurang 3. Jadi, setiap nilai x ini akan kita ganti dengan 2x. Jadi, 2x dikurang 3. Sehingga g bundaran fx sama dengan 2x dikurang 3. Gimana? Sampai di sini paham, nak? Insya Allah paham ya. Sekarang kita masuk ke fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan, nak. Jadi, suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Nah, jika fungsi pada umumnya itu adalah f, maka fungsi kebalikannya itu gimana? Akan menjadi f pangkat negatif 1. Nah, itu adalah lambang dari fungsi inverse. Atau, cara penulisannya kalian bisa lihat di layar slide. Jadi, ada 3 langkah nak untuk menentukan fungsi inverse-nya. Yang pertama, kita harus mengubah dulu bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Kebalikannya anak ya. Kemudian, tuliskan x sebagai fungsi inverse y, sehingga fungsi inverse y sama dengan fungsi y. Yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi, yaitu fungsi inverse x atau f pangkat negatif 1x. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak contoh berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 1. Tentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan x dikurang 3. Nih, kita mau cari fungsi inverse-nya nih gimana. Tadi pada penjelasan Ibu Bella sebelumnya, Ibu Bella telah menjelaskan bahwa ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse ya. Oke, kita tulis lagi nih fungsi inverse-nya. Oke, kita tulis lagi fungsinya itu fx sama dengan x dikurang 3. Langkah yang pertama, kita mengubah bentuk y itu sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Sehingga ini kan yang diketahui fungsi fx-nya. Jadi, y sama dengan x dikurang 3. Nah, kita ubah ya. Nah, kemudian itu
kita tuliskan X sebagai fungsi inverse Y, itu menjadi fungsi inverse Y sama dengan fungsi Y. Kan tadi Y ya. Kemudian, variabel X dan Y ini kita ubah, sehingga yang variabel X ini kita pindahkan ke ruas kiri, sedangkan Y kita ubah ke ruas kanan. Itu bentuknya kan X sama dengan negatif 3 dikurang Y ya. Kita ubah aja nak ya. Jadi X sama dengan Y positif 3 atau Y plus 3. Kemudian kita ganti X menjadi fungsi inverse X dan Y menjadi X sehingga diperoleh hasil fungsi inverse X sama dengan X plus 3. Anak-anak sampai di sini paham? Masih agak bingung ya? Yang pertama harus kalian ingat itu adalah fungsi inverse ini adalah fungsi kebalikan, nak ya. Kebalikan dari fungsi asalnya. Yang kedua yang harus kalian ingat adalah bahwa untuk menentukan fungsi inverse ada 3 langkah. Nah, 3 langkah ini kalian ikuti. Oke, kita simak contoh berikutnya ya. Contoh yang kedua. Tentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, ini langkah-langkahnya sama aja kayak langkah nomor 1, nak ya. Bahwa untuk menentukan fungsi inverse ini ada 3 langkah. Yang harus kalian ingat adalah fungsi inverse ini adalah fungsi kebalikan. Sehingga fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 kita ubah menjadi y sama dengan x kuadrat dikurang 4. Langkah selanjutnya adalah kita memindahkan variabel x dan y-nya. Sehingga variabel x kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, yaitu x kuadrat sama dengan negatif 4 dikurang y, nak ya. Karena ini positif y pindah ruas jadi negatif y. Atau langsung saja kita ubah x kuadrat sama dengan y ditambah 4. Nah, kalian lihat bahwa di sana ada x kuadrat. Nah, kuadrat ini akan kita jadikan akar untuk di ruas kanan. Sehingga x sama dengan akar dari y plus 4. Sehingga fungsi inverse x sama dengan akar dari x plus 4. Bu, dari mana itu kok bisa diganti x plus 4? Ingat bahwa fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Jadi, yang pada langkah sebelumnya itu adalah x sama dengan akar dari y plus 4. Kita inverse kan menjadi x-nya itu kita ganti y. Jadi akar dari x plus 4. Gimana? Sampai sini paham, nak? Insya Allah paham. Oke. Untuk memastikan apakah kalian sudah paham atau belum pada materi ini, sekarang kalian kerjakan latihan yang telah Ibu Bella sediakan. Selamat mengerjakan.